Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Jika kamu tidak keberatan, mari kita menjadi saudara. Luo Hai yang berjubah perak dengan belak-belakan. Dia memiliki rasa kepahlawanan jauh di dalam tulang belulangnya, tetapi dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah sifat ini dieksploitasi oleh teman-temannya. Dia tidak terganggu dengan ini, karena jika dia menghitung tentang hal itu, dia juga akan kesulitan menjalin pertemanan secara alami. Saudara Luo Hai, kata Sui Ying segera. Luo Hai melambaikan tangannya untuk mengumpulkan harta yang jatuh. Dia mengangkat alisnya, Saudara Dongbo, makhluk void ini dibunuh oleh aku. Rampasan ini milik aku. Petik 2. Tentu saja, Sui Ying tersenyum. Lain kali, ketika kamu membunuhnya, itu akan menjadi milikmu. Ayo pergi. Tanah primal chaos ini tidak lagi memiliki makhluk kosong. Luo Hai kemudian bertanya, oh benar, ini adalah inkarnasi kamu. Di mana tubuhmu yang sebenarnya? Tanggal oleh boxnovel.com. Karena aku tidak kuat seperti kakak Luo Hai, aku tidak berani langsung datang ke Primal Chaos Land dengan tubuhku yang sebenarnya. Tubuh sejatiku yang terletak di dalam kekacauan primal tidak ada. Kata Sui Ying. Kamu benar-benar berhati-hati. Luo Hai segera meninggalkan Primal Chaos Land dengan inkarnasi Sui Ying. Di luar, mereka bertemu dengan tubuh sejati Sui Ying. Sui Ying mempercayai Luo Hai. Setiap kultivator yang bersedia untuk datang dan membunuh makhluk kosong ini akan menjadi seseorang yang dia kagumi. Selanjutnya, dia sekarang akan memiliki beberapa perlindungan terhadap mereka yang berada di ranah kelahiran asal Dewa Void. Murid berjubah emas dari Great Void Heaven Temple tidak semudah itu untuk dibunuh. Ketika Luo Hai melihat tubuh Sui Ying yang sebenarnya, dia tersenyum. Bagi penguasa untuk menunjukkan tubuh aslinya adalah tanda kepercayaan yang besar. Persahabatan juga tentang orang lain. Kamu, Luo Hai tiba-tiba menatap Sui Ying. Dia melihat dengan saksama, bagaimana bisa, kenapa kamu begitu muda? Ketika dia melihat tubuh sejati Sui Ying, dia bisa menebak berapa lama Sui Ying telah berkultivasi berdasarkan aura jiwanya. Aura yang dipancarkan oleh Sui Ying menunjukkan bahwa ia masih muda dan hanya berkultivasi untuk periode yang relatif singkat. Sungguh situasi yang tidak menguntungkan, sungguh suatu kerugian. Aku pikir kamu sudah berkultivasi untuk waktu yang lama ketika aku mengusulkan untuk menjadi saudara dengan kamu. Tapi sekarang, melihat masa muda kamu, meskipun kami para pembudidaya biasanya tidak peduli tentang usia, kamu masih sangat muda, terlalu muda. Aku benar-benar tersesat dalam hal ini, Luo Hai bergumam. Berapa lama saudara Luo Hai berkultivasi? Tanya Sui Ying sambil tersenyum. Dia tidak bisa melihat tahun kultivasi Luo Hai. Dia hanya merasakan sedikit ketidakjelasan ketika dia mencoba. Roh harta karun Black Labu juga berkata, Luo Hai ini, aku bisa mengukur bahwa dia berada di ranah kelahiran asal Dewa Void, tapi selain itu aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Sepertinya dia memiliki harta pelindung padanya. Petik 2. Aku, Luo Hai dengan malu-malu menyentuh kepalanya dan tersenyum misterius, sudah berapa lama aku berkultivasi? Ini adalah pertanyaan yang sulit. Lupakan saja, jangan tanya tentang itu. Di antara Dewa Void lainnya, aku sudah tua. Tidak ada cara bagiku untuk bersaing dengan orang-orang berbakat sepertimu. Apakah kamu tahu berapa banyak kesulitan dan penderitaan yang aku alami selama kultivasi aku sampai aku mencapai ranah ini? Itu sesuatu yang tidak bisa kamu bayangkan. Petik 2. Sui Ying menyeringai. Dibandingkan dengan yang lain, masa kultivasinya singkat. Luo Hai ini tampaknya milik mereka yang berkultivasi pahit untuk waktu yang lama sebelum ia menjadi Dewa Void. Tapi, Sui Ying masih salah. Saudaranya ini, Luo Hai, telah mengalami lebih dari apa yang dia bayangkan. Ayo pergi. Mari kita pergi ke tanah primal chaos berikutnya dan terus berjuang. Hanya dengan bertarung kita bisa mengasah kekuatan kita. Lagi pula, makhluk void ini benar-benar layak mati, kata Luo Hai, yang dipenuhi semangat juang. Ya, Sui Ying juga setuju. Kecepatan perjalanan Luo Hai dalam kehampaan mengejutkan Sui Ying. Setelah memupuk tingkat 20 dari rahasia tersembunyi Walker, manuver void evasifnya harus lebih baik daripada kebanyakan void god biasa. Tapi gerakan Luo Hai 10 kali lebih cepat daripada dia.
Sue Ying menghitung, mungkin dia harus berkultivasi sampai level 27 sebelum dia bisa memiliki kecepatan yang sama dengan Luo Hai. Kecepatan bepergian ini benar-benar menakutkan. Setelah 900 tahun, Luo Hai dan Sue Ying tiba di tanah primal chaos lainnya. Kakak Dongbo, pergi dan bunuh. Ketika dia melihat sebidang tanah primal chaos, tatapan Luo Hai adalah pandangan seorang pemburu, menatap mangsanya. Tanpa melakukan penyelidikan, Sue Ying melanjutkan, bagaimana kalau aku pertama kali mengirim inkarnasi aku untuk menyelidiki dan mendapatkan beberapa kecerdasan melalui Fata Morgana? Kamu masih berencana untuk menggunakan inkarnasi kamu? Luo Hai menggelengkan kepalanya, tidak akan ada bahaya jika kamu menggunakan inkarnasi kamu untuk berperang. Tanpa bahaya apapun, pertempuran macam apa yang kamu dapatkan itu tidak akan membuat darah kamu mendidih? Selain itu, kekuatan inkarnasi kamu akan sangat berbeda dengan kekuatan tubuh kamu yang sebenarnya. Hanya dengan menggunakan tubuh sejati kamu akan bisa bertarung dengan lawan yang lebih kuat. Bertempur melawan lawan yang lebih kuat akan membantu kamu lebih banyak daripada saat kamu bertarung melawan lawan biasa dengan inkarnasi kamu. Petik 2. Tapi, akan mudah kehilangan nyawamu jika kamu menggunakan tubuh aslimu. Sue Ying sedikit terdiam. Jalur kultivasi harus diambil langkah demi langkah. Dengan agresivitas dan tanpa memperhatikan bahaya, bagaimana Luo Hai ini bisa bertahan sampai sekarang? Petik 2. Di jalur kultivasi ini, tidak ada yang lebih penting daripada melindungi kehidupan seseorang. Jika dia sembrono itu, Sue Ying bahkan mungkin telah kehilangan nyawanya di Primal Chaos Land sebelumnya ketika dia bertemu lawan yang telah mencapai Void Unity Ranah. Kamu harus hati-hati saat bergerak sendiri. Tetapi sekarang kamu memiliki aku. Dengan aku, tidak perlu khawatir tentang hal itu. Luo Hai melanjutkan, kali ini ketika aku bertualang, aku menemukan bahwa area besar Primal Chaos Land ini diserang. Saat itulah aku memutuskan untuk membunuh semua penjajah. Aku bertujuan untuk memusnahkan mereka dalam 1.000.000 tahun. Petik 2. Dalam 1.000.000 tahun, Sue Ying terkejut, benar-benar memusnahkan mereka? Ketika Sue Ying mengirim inkarnasinya, dia hanya bisa membunuh Dewa Void yang lebih lemah. Tidak ada harapan baginya untuk bertarung melawan yang lebih kuat. Ketika berita tentang keberadaannya menyebar, para Dewa Void yang lebih lemah itu sudah lari untuk bersembunyi, sementara yang lebih kuat membenci pemikiran harus berurusan dengannya. Bukan berarti dia punya cara untuk melawan mereka. Sekarang, Sue Ying tidak dapat menemukan yang lebih lemah. Namun ia saat ini tidak dapat bersaing dengan yang lebih kuat. Ini menyulitkan Sue Ying untuk memiliki kemajuan. Tetapi dengan Luo Hai bergerak, membunuh semua yang lemah, akan mudah untuk memikat bahkan yang terkuat untuk keluar. Yakinlah, aku akan melindungimu. Luo Hai memandang adiknya yang baru ditemukan, Dongbo, yang terlalu berhati-hati, dan tidak berani sembrono atau melakukan apapun yang dia mau. Dengan lambaian tangannya, Luo Hai mengeluarkan token khusus dengan karakter Luo tertulis di atasnya. Token ini juga memancarkan aura yang menakutkan. Melihat token itu, Sue Ying merasa seperti sedang melihat kilatan pedang yang jauh lebih menakutkan. Dia merasa itu bisa membagi banyak hal, membagi segalanya. Ayahku adalah Tuan Kota Luo. Kata Luo Hai dengan suara rendah, kamu seharusnya bisa mengistirahatkan hatimu sekarang. Sue Ying dengan terkejut menatap Luo Hai. Tuan Kota Luo? Di dalam dunia Primal Chaos, di antara keberadaan alam akhir puncak itu, Tuan Kota Luo adalah salah satu tokoh terdepan. Dari 3 dewa kosmos di unik Kaisar Suci Dunia Unicorn Suci Blade, tulang leluhur, dan Primogenitor Void, hanya kaisar-kaisar yang sedikit lebih kuat darinya sementara 2 lainnya lebih lemah dari Tuan Kota Luo. Dan itu karena Tuan Kota Luo berada di ranah Primal Chaos, namun dia bisa melepaskan kekuatan seperti itu. Jika mereka membandingkan dalam hal ranah tempur mereka, maka dalam informasi yang diberikan oleh gurunya, Voidwalker Guki, dia bahkan secara samar-samar mengakui bahwa Tuan Kota Luo samar-samar adalah ahli dengan ranah tertinggi, itu sebabnya statusnya cukup unik. Gurunya, Guki tidak meninggalkan banyak deskripsi tentang Tuan Kota Luo, tetapi jelas bahwa ia sangat mengagumi Tuan Kota Luo. Selain itu, dia juga mendengar bahwa Tuan Kota Luo memiliki hubungan baik dengan Blade Emperor. Karena itulah di dunia suci Unicorn Timur tidak banyak yang berani menentang Tuan Kota Luo,
Tuan kota Luo adalah ayahmu? Sue Ying memandang pemuda berjubah perak yang membawa pedangnya di depannya. Sue Ying tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan pernah bertemu seseorang dengan latar belakang yang mengesankan seperti Luo Hai. Kamu bisa yakin, tapi kecuali itu perlu, aku tidak ingin meminta bantuan ayah aku. Ketika dia menyebutkan tentang ayahnya, matanya menjadi sedikit berbeda. Pihak lain telah mengungkapkan rahasia seperti itu kepadanya, dan tidak ada kemungkinan token palsu dengan lokasi mereka begitu dekat dengan dunia suci Unicorn Timur, dan dengan fakta bahwa Luo Hai bisa hidup selama ini, dia pasti tidak begitu ceroboh dan bodoh. Semua alasan itu membuat Sue Ying kehilangan penghalang. Sou. Keduanya berubah menjadi aliran cahaya dan turun ke hamparan luas tanah primal chaos. Sue Ying benar-benar tidak berani berpikir bahwa ia bisa menjadi tidak terkendali, untuk menyapu bersih semua musuh di depannya. Dalam rencana mereka yang biasa, Sue Ying akan menyerang lebih dulu. Hanya jika Sue Ying tidak dapat menyelesaikan pertarungan setelah dia keluar semua maka Luo Hai akan masuk. Dengan kekuatannya, Luo Hai dapat dengan mudah membunuh Dewa Void biasa dengan tangan kosong. Hanya segelintir lawan dengan kemampuan bertahan yang kuat atau Dewa Void yang mencapai ranah persatuan yang bisa memaksanya untuk menarik pedang di punggungnya. Begitu dia menghunus pedangnya, tidak hanya dia bisa bertarung dan membunuh Void God di ranah persatuan, dia bahkan bisa membantu Sue Ying untuk melarikan diri tanpa jejak. Di tanah primal chaos yang luas, 5 makhluk agung duduk saling berhadapan. Mereka semua diubah menjadi sosok humanoid, meskipun dengan tentakel. Masing-masing memegang gelas anggur dan meneguk anggur mereka. Aura kuat mereka membuat lingkungan mereka tampak terdistorsi dan terus berubah. Kadang-kadang muncul sebagai awan hitam berguling-guling, kadang-kadang seperti kilat menyambar di sekitar mereka, dan kadang-kadang seperti es dingin. Seorang tamu berjubah perak dengan pisau dan ranah pemuda-pemuda berjubah putih. Hanya 2 dari mereka dan mereka berani begitu ceroboh. Seorang tokoh agung duduk di satu sisi dengan 10 tentakel berkata. Dengan gelas anggur di tangan, kepalanya yang besar bergemuruh, mereka membunuh semua orang di sepanjang jalan mereka. Tidak meninggalkan siapapun di belakang. Menurut lintasan mereka dan kecepatan membunuh mereka, mereka akan segera tiba di sini. Petik 2. Kali ini, belum lagi kedua. Bahkan jika mereka adalah 2 Dewa Void di ranah persatuan, kita harus membunuh mereka. Jangan membunuh mereka dengan mudah. Kita harus membiarkan mereka menderita kesakitan selama 1 juta tahun sebagai harga yang menyinggung kita. Petik 2. Berani memprovokasi kita? Petik 2. Sue Ying dan Luo Hai membunuh mesin. 2 sosok muncul dari ketiadaan. Mereka berdua Sue Ying dan Luo Hai yang saat ini bepergian bersama. Keduanya tidak ragu-ragu bergegas menuju kekacauan besar tanah besar di depan. Hahaha, kalian akhirnya ada di sini. Suara yang mengatakan itu tegas dan bergema dalam kekacauan primal tanpa batas batal. Ekspresi Sue Ying tidak bisa membantu tetapi berubah. Tidak baik, dia dan saudara Luo Hai akhirnya bertemu dengan seorang ahli sejati setelah membunuh di sini. Mereka bahkan belum memasuki kekacauan besar tanah asalnya ketika pihak lain menemukan mereka dan tampaknya sedang menunggu mereka. Agak menarik, Kakak Dongbo, jangan khawatir. Mari kita lihat ahli apa yang mereka miliki. Luo Hai berkata dengan gembira. Sue Ying relatif tidak berdaya. Luo Hai adalah seseorang yang bisa melampaui alam dan bertarung dengan Dewa Void di alam persatuan. Tapi untuk Sue Ying, dia akan dimusnahkan oleh seseorang di ranah persatuan. Ekspresi Sue Ying tiba-tiba berubah, hati-hati. Mereka telah lama membangun sebuah arai, dan wilayah yang dicakupnya sangat luas. Petik 2. Luo Hai membalik juga. Dia melihat awan hitam yang tak terhitung jumlahnya bergulung-guling dalam kekacauan yang luas, dingin dan sepi di belakangnya. Awan hitam menghalangi segalanya, dan cakupannya berada di luar wilayah yang Sue Ying bisa merasakan menggunakan kekosongan. Cukuplah untuk mengatakan bahwa arai ini menempati area lebih dari ukuran kosmos. Benar-benar ada beberapa ahli yang memiliki spesialisasi untuk membangun arai seperti itu. Ekspresi Luo Hai sedikit berubah juga. Mereka telah lama membangun arai yang begitu luas karena mereka khawatir kita akan berteleportasi dan melarikan diri. Itu sebabnya mereka membuatnya sangat luas. Petik 2.
Tidak, ini seharusnya Arai yang diatur oleh seseorang di alam primal chaos. Ekspresi Luo Hai tiba-tiba berubah. Setidaknya sebagian dari Arai hanya bisa disempurnakan oleh raksasa di ranah primal chaos. Sui Ying juga melihatnya. Awan hitam bergulir menyelimuti setiap area tempat itu. Awan hitam itu sebenarnya berisi ular petir yang berenang di dalamnya. Selanjutnya, di bawah lapisan awan, ada hujan turun dengan ramah. Sui Ying bisa mencium smell udara, meskipun berada dalam kekosongan awal yang luas, sebenarnya ada hujan dan udara di wilayah ini. Ini telah lama mencapai ranah 1 di ranah primal chaos. Tidak diragukan lagi keberadaan primal chaos yang menyempurnakan inti dari Arai ini. Sepertinya kita mengalami masalah besar kali ini, Sui Ying mulai menjadi bingung. Metode bertahan hidup yang disediakan untuk murid berjubah emas kuil Void Surga Besar tidak berencana baginya untuk melawan raksasa di ranah primal chaos. Harta pelindung Void Walker, Blackguard, bahkan jika ia telah menjadi Dewa Void, hanya bisa digunakan untuk berurusan dengan ranah persatuan tingkat yang lebih tinggi. Itu tidak bisa menangani satu di ranah primal chaos. Apa ranah primal chaos? Ada banyak Dewa Void karena relatif lebih mudah untuk mencapai alam Dewa Void menggunakan sistem ibu leluhur, sistem garis keturunan, sistem kelas melahap dan beberapa sistem budidaya lainnya. Tetapi untuk primal chaos ranah, tidak peduli apapun sistem kultivasinya, jumlah keberadaan di dunia ini sangat sedikit sehingga terasa menyedihkan. Itu sejauh bahwa setiap raksasa ranah primal chaos terkenal di seluruh 5 dunia suci besar. Melangkah ke ranah primal chaos dari ranah persatuan akan menyebabkan perubahan kualitatif kekuatan tempur seseorang. Sebagai contoh, mengolah hukum dan sistem misteri yang mendalam, pembudidaya akan dapat membentuk kosmos ultra miniatur di tubuhnya. Setiap tindakannya mengandung konvergensi kekuatan dari kosmos ultra miniatur. Dewa kosmos, jika mereka tidak menggunakan tubuh sejati mereka dan hanya mengirim inkarnasi mereka, biasanya tidak akan bisa berurusan dengan seseorang di ranah primal chaos. Seharusnya tidak ada seorang ahli di ranah primal chaos yang secara pribadi tiba, kan? Sui Ying berspekulasi, bahkan jika ada lebih dari 200 kekacauan besar tanah besar, ini seharusnya tidak dianggap tinggi di mata keberadaan primal chaos. Terlepas dari spekulasi dia, awan hitam di sekitarnya, kilat, air hujan, dan udara sudah semacam hukum bergulir yang berasal dari kosmos ultra miniatur. Susunan besar menghasilkan ini, sangat sulit untuk mengendalikan susunan seperti itu, dan bahkan mengaktifkannya akan membutuhkan upaya kolektif dari beberapa eksistensi di ranah persatuan. Apakah kamu takut sekarang karena kamu tahu ini? Suara rendah terdengar. Ada 5 sosok besar samar-samar muncul di tengah-tengah awan hitam. Takut, hanya dengan kalian semua, Luo Hai berjubah perak mencibir, metode apapun yang kamu miliki, kirim mereka. Biarkan aku melihat teknik kamu. Petik 2. Benar-benar mencari kematian. Cakar kuku raksasa berbulu keluar dari awan hitam. Itu terlalu besar, dan saat hancur, itu mempengaruhi Sui Ying dan Luo Hai. Melihat ini, Luo Hai mengeluarkan pedang dari belakang punggungnya. Dengan kilatan pedangnya, cahaya cemerlang yang cerah dikirim ke cakar kuku raksasa itu. Sui Ying sudah menjepit jimat bertahan hidup di tangannya. Menjadi murid berjubah emas dari kuil surga Void besar, ia memiliki total 3 potong jimat, dan mereka masing-masing jimat penyembunyian, jimat teleportasi, dan jimat defensif. Menghadapi susunan yang mengerikan seperti itu, jelas mustahil baginya untuk berteleportasi, dan jimat penyembunyian itu tidak berguna. Satu-satunya jimat yang bisa dia gunakan adalah jimat defensif. Jimat defensif dapat memungkinkannya untuk melawan serangan dari satu di dunia persatuan. Tentu saja, tidak ada gunanya jika pihak lain berada di ranah primal chaos. Tetapi roh harta Black Labu sudah memberitahunya bahwa 5 berada di ranah persatuan. Hong gelombang. Pedang yang ringan dan kuku cakar yang besar berselisih. Tubuh Luo Hai sangat tersentak sehingga darah mengalir dari ujung mulutnya. Tapi dia mampu menahan serangan itu. Dia menyeringai sebelum memberikan Sui Ying di belakangnya sekilas, Brother Dongbo, yakinlah. Seperti yang aku katakan, aku akan melindungi kamu. Orang-orang bodoh ini tidak akan bisa melukai kamu atau aku. Petik 2. Mengandalkan hukum Arai namun aku tidak bisa menghancurkannya sampai mati. Aktifkan kekuatan penuh Arai.
Menekan dia sampai mati. Ayo. Cakar kuku besar sekali lagi datang. Tapi kali ini, kuku kakinya memiliki dunia yang muncul secara samar-samar. Dunia mengandung awan hitam, guntur, air hujan, dan udara. Rasanya seperti mikrokosmos arai besar. Kekuatan serangan ini jelas telah melonjak juga. Luo Hai dengan dingin mendengus setelah melihatnya. Permukaan tubuhnya melepaskan cahaya keemasan. Pada saat yang sama, gerimis cahaya emas ini juga menyelimuti dan melindungi Sue Ying pada saat yang sama. Hua! Ketika cakar kuk itu ditampar, Luo Hai meraih pedangnya dengan kedua tangannya untuk melawan terhadap serangan yang datang. Hong gelombang. Kali ini, dampak yang masuk jelas lebih kuat. Tubuh Luo Hai tersentak, dan kabut darah menyembur keluar dari mulutnya. Cahaya keemasan di sekitarnya telah bergetar, tetapi tetap dengan baik. Bahkan seseorang di ranah persatuan bisa dengan mudah dibunuh oleh kita bersama. Tapi bagaimana mungkin baginya di alam asal kelahiran untuk melawan? 5 alam persatuan Dewa Void sangat terkejut. Tapi mereka terus mengirim serangan dengan panik. Hong, 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 cakar kuku terus membombardir. Itu sangat melelahkan bagi mereka bahkan untuk mengendalikan arai ini, dan menambah kekuatan arai pada cakar kuku itu sudah mengambil seluruh kekuatan mereka. Dengan demikian, mereka hanya bisa menyerang hanya dengan satu kuku-kuku. Tapi mereka jelas bahwa kekuatan cakar kuku ini cukup untuk menghancurkan seluruh kekacauan besar tanah besar. Meskipun demikian, remaja berjubah perak ini bisa menolaknya. Dia telah bertahan selama lebih dari 10 serangan berturut-turut. Hahaha, yakinlah. Luo Hai memuntahkan darah lagi setelah diguncang oleh serangan itu. Dia menoleh ke Sue Ying di belakangnya, "Saudara Dongbo, apakah kamu melihat ini? Aku katakan sebelumnya bahwa aku akan melindungi kamu. Mereka tidak bisa melukai kamu sama sekali." Petik 2. Setelah melihat adegan ini, pada saat ini, status Luo Hai telah meningkat pesat di hati Sue Ying. Hanya dengan metode ini? Kamu masih kurang, kamu adalah makhluk tua yang bangkrut, aku dewa yang terkandung, aku jauh lebih kuat darimu. Luo Hai tertawa terbahak-bahak. Benar-benar banyak sampah. Suara dingin terdengar. Itu bergema di setiap area. Rasanya seperti ada angin dingin bertiup di jiwanya, baik Sue Ying dan Luo Hai merasakan hati mereka bergetar tak terkendali. 5 ahli ranah Unity jauh telah menunjukkan tubuh mereka yang sebenarnya. Mereka saat ini berdiri di samping dengan rasa takut dan gentar dan dengan hormat menyambut seorang lelaki kurus berkulit kelabu yang muncul. Seluruh kulit jantan ini dihiasi dengan beberapa potong logam aneh, melindungi selangkangannya, dadanya, dan punggungnya dengan benar. Dia sangat kurus sehingga orang bisa melihat tulang di tubuhnya. Dia tampak seperti tengkorak. Namun, matanya seperti kekosongan. Ekspresi Sue Ying berubah. Dia hanya meninggalkan kampung halamannya begitu lama, dan menjadi anak nakal yang bahkan bukan Dewa Void. Untuk bertemu dengan seseorang di ranah Primal Chaos, waktu itu, Swordmaster Pulau Danau Hati telah mencapai ranah ini sebelum meninggalkan kosmos kampung halamannya. Itu adalah ranah yang bisa menentang hukum di starting. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.